Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Part 2. Oke, teman-teman yang online sudah siap? Belum. Siap, Bu. Oke, tidak terdengar ya guys suaranya ya guys. Coba cek lagi. Belum, Bu. Sudah siap, Bu Leli. Oke. Berarti udah selesai ya kalau udah siap ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Jangan, jangan. Astagfirullah. Astagfirullah. Maksud Ibu tuh selesai sampai huruf M gitu loh. Ya. Oke, siapa yang mau presentasi duluan? Yuk jelasin dong Kemarin konsep. kemarin saya ngasih Bu kesepakatannya. Oh iya, kamu duluan wes, ayo. Tapi aku boleh benerin dikit aja Bu. Aku perlu hapus dikit. Mana sih backgroundnya? Ada yang masih mau dibenerin lah. Iya, kurang presisi dikit deh. Ya wes. Ya. Wait Bu, aku ini untuk matiin apa ini? Matiin background. Paham deh. Ya wes sambil yang Nah, lain sambil persiapan ya. Mana yang kamu benerin? ini kayak ini kakaknya hilang. Oh, kayaknya yang mau kamu benerin dulu. Iya. Ya wes, benerin dulu. Sambil persiapan. Kemarin kan Ibu minta paling enggak ada konsepnya, tujuan atau fungsinya, yaitu yang dimatangkan. Nah, karena gambarnya sudah jadi, teman-teman bisa jelasin di huruf ini tuh konsepnya sama, karena konsep utamanya seperti ini, maka hurufnya seperti ini gitu loh, ya. Kita lihat kesesuaian bentuknya dulu. Oke Bu, saya sudah siap. Oke, silahkan Mario. Bentar deh, kemarin aku bilang judul tipeku apa ya namanya fontnya. Ben- Bu, ini aku sambil kamera belakang tunjukin ininya atau gini aja? Ya, sambil nunjukin. Kamu bisa kirim nggak? Entah di grup atau di chat gitu, kamu foto dulu. Bisa Bu, sebentar. Biar nggak capek gitu loh pegang gambarnya nanti. Bu, typography ada grupnya ya? Kok kayaknya saya nggak ada. Ada dong. Kok aku nggak belum join ya kayaknya. Tipografi MF digital ini loh. Ada di sini nggak sih kamu? Nggak ada. Oh, capek, wes Aku capek. belum join, Bu. Jahatnya, udah tinggal 2 pertemuan. Aku juga nggak tahu kalau aku belum join malah. Loh, tapi kayaknya kamu ngumpulin deh yang di Google Site itu. Enggak Iya, ya? lewat link, bukan lewat ini, bukan lewat kayak grup gitu. Lah, kan linknya ibu taruh di grup. Kayaknya aku minta ke siapa gitu waktu itu linknya deh. Jahatnya. Kamu nggak join grup, nggak aku nilai loh ya. Wes taruh di kolom chat aja nggak apa-apa. Bisa kan di chat ngirim gambar? Bisa kok.
Oke, sudah saya kirim, Bu. Oke. Ini biar Font teman-teman. saya namanya Melody. Yang ditonjolkan di sini spesifikasinya itu dia artistik, ritme, dan elegan. Terus dari segi fungsional, ini lebih tonjol ke visual. Jadi bukan untuk cerita atau font bercerita gitu, bukan untuk mendeskripsikan sesuatu, tapi untuk visual dari sebuah logo atau desain. Ini biasanya bisa dipakai untuk musikal, sekolah musikal, terus industri konten hiburan, misalnya kayak thumbnail YouTube, motion graphic, dan poster konser eksklusif. Nah, eh kalau yang dia bisa, Sorry, ku potong. Kan temanya kemarin kamu pilih futuristik, yang melodi gitu kan. Futuristiknya ya, belum kamu jelasin, ayo. oke, dari awal kali ya. Oke, dari futuristiknya dulu. Ini aku ambil melodi itu karena terinspirasi dari neon-neon DJ gitu. Kan pada saat biasanya DJ atau musik itu tuh berhubungan dengan sesuatu yang elektrikal gitu, yang berwarna neon, bergaris-garis tegas, punya kontras tebal tipis yang jelas, terus stroke-nya, garisnya itu juga tegas, tidak melengkung-lengkung. Tapi karena ini aku ambil futurisnya dari sebuah musik, jadi aku kasih kesan note musik. Jadi ada kayak pin lonjong gitu untuk kasih kesan musikalnya. Jadi futuristiknya aku ambil dari inspirasi electrical music gitu, Bu. Oke. Nah, untuk spesifikasinya dia artistik, ritmis, dan elegan. Terus untuk fungsional, dia biasanya buat logonya bisa buat musical teater sekolah atau sekolah musik yang berbau dengan hal kesenian. Terus bisa untuk industri konten, itu bisanya untuk thumbnail sebuah konten YouTube, motion graphic, terus juga poster konser eksklusif. Untuk produk, ini juga bisa dimasukin eh, fontnya sebagai desain kaos atau tote bag. Terus juga bisa untuk packaging produk premium atau undangan acara formal. Selanjutnya, kalau fungsional yang mungkin lebih terpakai dalam sehari-hari, itu bisa dipakai di media sosial sebagai Instagram quotes yang biasa kita sering lihat di bio-bio Instagram gitu, kayak tulisan Arab atau tulisan dari bahasa luar negeri gitu kan. Nah, ini mungkin lebih khas, lebih punya personal branding karena ketika kita lihat seseorang yang dengan bio font tersebut pasti udah kelihatan banget kalau orang ini pasti orang seni banget atau orang musik banget gitu. Jadi kasih kesan personal branding yang lebih kuat. Terus juga bisa untuk aplikasi musik. Nah, untuk tips penggunaannya di sini yang aku udah jelasin tadi, ciri khasnya dia punya kontras yang bagus ya, yang terlihat kontrasnya sangat tinggi, tebel tipisnya. Terus stroke-nya kebanyakan lurus, jadi tegas dan terbaca dengan jelas. Lalu em, karena ini tadi aku ambilnya futuristic music, aku kasih sedikit centang dot kecil gitu melengkung untuk ambil kesan note musiknya gitu, Bu. Oke. Cek, target audiensnya sekarang untuk siapa kira-kira? Target audiensnya untuk orang yang kerja di bidang kreatif, Oke, itu secara psikografis ya. ya. Demografisnya, tentunya Sorry, Bu. secara ini deh umur deh. Target audiensnya yang umur. Usia berapa sampai berapa yang bisa pakai Gen fontmu Z gitu. dan Mil. Sebenarnya kalau untuk melihat masa mendatang, ini kan lebih artsy ya. Kayaknya kalau dipakai oleh gen milenial, mungkin masih terbaca,
tapi secara selera mungkin mereka kurang minat kalau fontnya terbentuk seperti ini gitu kan. Jadi ini targetnya lebih ke Gen Z sama Gen Alpha. Oke, Karena buat Gen Gen. Alpha kan lebih unik ya, lebih artsy gitu. Oke. Sebelumnya teman-teman ada yang mau nanya dulu? Nggak ada yang mau nanya. Ayo Juan nanya Juan. Nggak ada, Bu. Kenapa sih? Kan cuma mau komen lo. Komennya ini untuk memperbaiki hasilnya nanti gitu loh. Bagus, komentarnya bagus. Saya sambil kerja soalnya, Bu. Terima kasih Mas Juan. Iya. Oke, aku mau nanya ya, nggak apa-apa ya. Tak lihat itu Boleh Bu. batangnya itu ada yang miring gitu ya, ada yang diagonal, ada yang lurus. Konsepnya seperti itu atau gimana? Jadi kan kalau untuk stem itu kebanyakan aku ambilnya stemnya yang lurus ya Bu ya. Garis Hmm, stroke-nya tegas. Tapi untuk yang lengkungan itu aku pakai di bagian karena dia kontrasnya tadi aku bilang tinggi. Jadi bagian untuk supaya ada kontrasnya itu tadi, jadi ada satu stroke stem yang tegas sama satu yang tipis, literally cuman line gitu aja. Jadi emang dibuat seperti itu. nggak, sorry ya. Ini loh, coba kamu lihat huruf D, huruf Huruf H. D, Huruf D ya. ini kan rodok miring toh, nggak lurus kan batangnya. Iya, kalau itu kayaknya human error. Ada aja yang ngelesnya ya. Iya, Enggak, kali aja nggak emang seharusnya seperti itu. memang kali aja kamu tuh konsepnya yang huruf yang ada bowl-nya itu dibikin sedikit diagonal ke kiri kayak Enggak sih, berapa. Bu. Enggak. It's supposed to like stand lurus. Oh, berarti bener lurus ya harusnya. Berarti huruf Iya, A, huruf I itu juga sebenarnya lurus ya. iya, harusnya emang tegas lurus. Oke, ya berarti memang beneran human error ya. Yang kedua, kenapa ada yang bold, kenapa nggak ada yang nggak bold? Kenapa ada yang bold sama yang nggak bold? Ya, itu coba kamu perhatikan di ujungnya, di bagian melodinya itu, ya. Yang bawah itu kan nggak kamu kosong tuh, yang atas itu ada yang bold sudah kamu tebelin. Apa bedanya? Oh, itu juga human error, Bu. Emang aku belum selesaikan. Jadi yang Aku bener yang eh, mana? terus harusnya yang ada stem dotnya itu masuk sama stem yang panjang itu supaya ada hitam putihnya. Jadi kayak sebentar saya langsung on the spot aja ya. Ya wes. Jadi gimana caranya? Oke, jadi seharusnya juga ini emang diisi seperti ini. Nggak Cuman kelihatan, karena nggak aku juga, kelihatan. nah kayak Oke, gini. Harusnya ini ya. memang diisi. Nah, terus karena memang saya masih kurang yakin sama desainnya, aku ngerasa kurang unik dan kurang artsy, jadi aku belum berani buat tebelin. Terus it's supposed to like ini juga harusnya tebel kayak gini, Bu. Jadi emang ada kontras tebel tipisnya. Cuman iya Oke. sekali lagi mohon maaf karena aku belum yakin sama desain aku, jadi aku belum berani tebelin. Tapi iya harusnya seperti ini, memang harus diisi seperti ini. Oke, berarti konsepnya bukan Tuh. bergaris ya, memang bold gitu ya, kamu warnain isinya. Iya, Hmm. iya. Kirain cuma di huruf Terus tertentu yang bold gitu loh. Mungkin kalau itu bisa kamu jelasin kalau memang seperti itu. nggak, Bu, harusnya dia ada isinya, tapi aku belum yakin sama desain aku. Jadi aku belum berani tebelin, tapi harusnya sih kalau misalnya sudah ditebelin, aku masih bisa kasih satu stroke garis lagi supaya dia lebih artsy. Jadi eh, pada yang huruf A, yang tadi kan seperti ini ya. Yang A tadi seperti ini tadi nggak ada garisnya kayak gini. Kayak, nah kayak gini. Tapi karena aku belum yakin, sebenarnya aku masih mau tambahin garis lagi di sebelahnya kayak gini. Jadi lebih artsy mungkin. Cuman karena ini presentasi pertama, aku rasa aku juga masih harus tanya bimbingan sama Bu Leli juga kira-kira lebih better yang mana, jadi aku belum berani tebelin.
Tuh. Oke. BTW kamu nggak pakai garis ini ya? Nggak bikin apa? Garis dasar? Nggak. Jadi kan punya, Itunya ya, bordernya. ya seharusnya kan gitu. Jadi biar ukuran huruf besar sama huruf kecilnya tuh kelihatan gitu loh. Oke, siap. Ya wes nggak apa-apa. Oh nanti hasil akhirnya kan yang penting ya. Oke, Bu. Oke, teman-teman ada tambahan? Nah, ada, udah bagus. Oke, satu pertanyaan terakhir. Apa kesulitannya Mario? Sebenarnya kesulitannya ada pada kontras itu tadi, karena kalau misal aku nggak buat dia berisi seperti ini, itu mungkin akan agak susah terbaca fungsionalnya. Apakah ini huruf A, apakah ini huruf R atau D atau apa. Jadi kesulitannya itu cari per hurufnya harus ada sesuatu yang supaya dia tuh terbaca dengan jelas gitu, Bu. Karena kalau terlalu artsy juga dia nggak kebaca itu hurufnya. Kayak gini. Kalau kayak gini kan sebenarnya jadi kayak bukan A juga kalau ada stem di belakangnya. Tapi kalau misalnya kayak cuman gini doang, itu menurut aku kurang artsy gitu, masih biasa aja. Oke, Jadi aspek kesulitannya keindahan itu tadi kamu perhatikan. aku pengennya nyeni, tapi dibuat seni malah nggak kebaca gitu. Ya, ingat kita DKV bukan seni. Iya, noted. Kita lebih mengedepankan aspek fungsionalnya, oke? Oke, good job. Selamat melanjutkan Mario dari huruf apa selanjutnya N sampai Z. Ya, Iya, terima kasih Bu Leli. sama-sama. Gak usah. Mau pakai angka enggak? Wes sampai Z aja lah ya. Oke, teman-teman yang kelas offline dulu ya. Ayo siapa duluan? Kamu fotoin kirim ke grup biar temannya bisa lihat. Lihat gaya Bu ya. Kamera saya kontrasnya kurang. Kelihatan kok. Duh, mana speakernya tadi? Ayo ngomong. Perkenalan, mankes, minkes, hobi. Oke, halo teman-teman, selamat malam. Jadi saya bakal nunjukin konsep-konsep yang sudah saya buat. Jadi kan kemarin kan kita disuruh bikin 3 ini. Oh, saya perkenalan dulu. Halo, nama saya Rizal Ayu Santoso, jurusan DKV, semester 2. Nah, hobi juga tau Bu? Enggak usah. Bercanda itu mah. Saya bakal nunjukin font yang saya bikin konsepnya itu futuristik. Jadi kemarin kan ada 3 konsep nih. Aku bikin opsi 1 steampunk, terus opsi 2-nya cyber, opsi 3-nya mechagraphy. Itu kayak mechanical apa ya, kayak apa Iron Man gitu loh. Ironnya apa? Armornya Iron Man gitu. Nah, boleh listriknya itu yang opsi 3. Nah, aku bikin nih hasilnya kayak yang di grup teman-teman. Nah, sentuhannya tuh mungkin ada 3 aspek elemen yang di sini yang aku kasih. Dia kayak nyatu-nyatu gitu, nyatu-nyatu ke apa ya, yang part besar sama nyatu ke ini bagian pipa yang hitam-hitam itu. Ada beberapa yang belum ku ini sih, ku apa namanya, Arsir. ya arsir detailing ya, belum ku detailing. Jadi beberapa ada yang belum ada yang hitam-hitam itu. Nah, terus aspeknya tuh ada bagian yang tajam ini, apa ya, sebenarnya terinspirasi, aku bikin font ini tuh terinspirasi dari Iron Man sama skin Valorant, skin senjata di Valorant. Nah itu namanya Araxis, cuman skin itu gak ada fontnya. Dari aku kayak gatel bikin font ini gitu, mau tak bikinin fontnya gitu loh biar ada gitu. Nah aku tajam-tajam ini terinspirasi dari tajam-tajamnya di senjata itu tadi.
Nah, terus ada bagian-bagian yang nanti bakal nyala itu bagian yang kayak apa ini jajar genjang apa ya? Ya Jajar jajar genjang. genjang ya kayak jajar genjang 3 gitu loh, teman-teman. Itu nanti bakal nyala sih kayaknya. Nyala neon biru gitu mungkin ya. Nah, terus Oh, berarti yang ada jajar genjangnya yang menyala. nyala terus bagian yang lonjong lingkaran panjang yang di bentuk-bentuknya kayak gini-gini itu juga nyala bakal nanti. Itu juga nyala. Terus tapi kalau yang kayak pipa-pipa ini nggak nyala, warnanya hitam nanti. Nah, terus aspek apa? Kegunaan visualnya. Hierarkinya itu ini lebih condong buat ke desain apa ya? Sebenarnya buat desain poster-poster buat event-event gitu sebenarnya bisa. Cuman aku lebih condongin buat desain title film sebenarnya, title film. Terus yang kedua buat yaitu tadi kayak kalau misal ada skin game yang bagus yang temanya futuristik, aku pakai ini, pakai bisa pakai font ini maksudnya. Itu sih, Bu. Udah. Udah. Tujuan fungsionalnya tadi cuman buat poster Terus buat apa lagi ya? Ya iya itu aja. sama game itu tadi. Heeh. Itu doang. Iya. Ya. Sekarang aku mau tanya. Kemarin kamu ada apa aja yang kamu pakai elemennya? Ini aja. Cuman ini kan ini kan yang bagian ini tuh Yang mechanical nanotech. mekanikalnya. Mechanical nanotech itu kamu terapkan ke semuanya. Ya, aku terapin semua. Hmm. Bagian ini juga ini. Oh, itu kayak menghubungkan gitu ya? Iya, emang hubungkan. Kayak gimana ya? Ya armor yang kayak bisa seret-seret gitu loh, bro. Kayak apa ini jelasnya? Nanoteknologi lah gimana ya jelasnya? Ya kayak gitulah ya. Ya, kayaknya. Ini tuh bisa disederhanakan gitu kan? Ya. Kalau kita buka jadinya seperti ini gitu Ya, kan? Oke, konsep warnanya kira-kira apa nanti? abu-abu sama merah. Jadi neonnya untuk abu-abunya bagian sini. Itu anggaplah kayak warna kromium besi gitu teman-teman. Oke, Nah, terus metalik untuk gitu ya. warnanya. metalik. Cuman untuk warnanya, kalau di Valorant aku suka warna skin yang merah, jadi tak bikin merah aja. Ini lampunya neon-neonnya ini. Target audiensnya siapa? Target audiensnya ini lebih tepatnya anak-anak game sekarang tuh Gen Z, Bu. Gen Z. Gen Z ya itu aja sebenarnya. Kalau dibuat Yang ke main game berarti juga. Iya, main game. Kan rata-rata yang main game sekarang Gen Z, walaupun milenial ada, cuman mereka gak terpaku sama game-game zaman sekarang gitu loh, Bu. Nah, jadi target marketnya lebih ditekankan ke Gen Z. Game-game yang sejenis Valorant bisa nggak kira-kira? Bisa, Bu, sebenarnya. Cuman game-game sekarang kan font-fontnya yang mewah-mewah gitu. Soalnya Contoh lah kan Mobile gamenya Legends. mirip-mirip gitu loh biasanya kan. Apa ya? Game menurut saya ini dari segi saya selaku gamer juga mau bilang ini kalau game yang menurut saya paling nerapin nilai estetika itu Valorant. Kenapa? Karena nilai tipografinya itu masuk semua gitu loh kalau di Valorant. Kalau di ML kan full mewah gitu. Untuk fontnya itu full dimewah-mewahin gitu kayak ada. Ya emang fontnya itu display, cuman bener display yang floral kayak gitu kayak fantasi gitu. Nah, kalau yang Valorant ini bisa floral, terus bisa mechanical juga, nanotech juga kayak gini-gini, robot-robotik, futuristik itu juga ada. Jadi kayak yang seni banget itu sebenarnya Valorant. Cuman itu game FPS sebenarnya. Ya. Nah. Sama ya, kamu lihat seninya juga ya. Ya. Tetap estetika ya teman-teman ya. Soalnya saya lihat style Valorant tuh, waduh, aku pertama kali main tuh bagus banget, Bu, soalnya. Dari marketing desainnya gitu, nggak kayak ML. Ini L kecil. Ya, L kecil. Kayak C ya? Iya. C kan oh ya, C. L kecil bukannya cuman gini doang ya, nggak ada kakinya. Oh iya. Kayak ini kan kamu cuman butuh titiknya aja nanti. Oh iya. Ya. Ini mungkin digedein gitu ya. Untuk titiknya. Ya, mungkin ini kamu hapus yang ini, kamu gedein atau kamu kasih jarak ke atas. Oh iya, baik. Jadi ini titiknya gitu. Ya, yang lain udah menurut Ibu keterbacaannya sudah oke, jelas juga. Balik lagi. Iya. Barunya. J-nya. Malah lebih bagus ini ya J-nya. Iya.
Ya, ya cukup sekian ini. Ini untuk namanya aku bikin sendiri teman-teman. Namanya Mekagrafi. Meka karena ini kayak mekanik nanotech gitu. Mending Mekagrafi apa nanografi ya? Mekagrafi aja wis. Meka aja, Meka Meka bisa aja. Meka. Ya Meka kayak mekanik kayak mesin-mesin gitu teman-teman. Jadi keren. Ya. Grafi aku ambil karena tipografi. Ya, lebih trendy gitu. Ya. Kesulitannya apa? Singkat saja ya. Detailingnya sih sebenarnya. Oh, kirain males. Detailingnya ini males banget saya sebenarnya. Ini kayak aduh harus bikin huruf fullnya dulu. Terus bagian pipa-pipa yang menghubungkan itu semua harus ku hapus lagi Nah. gitu loh cuy. Kamu ada patokannya nggak bikin itu? Kudunya kan misal di bagian batang ini tuh pasti begini penghubungnya. Nah, punyamu kan mostly berbeda nih. Apa acuanmu? Kenapa kamu bikin berbeda-beda? Batangnya berbeda-beda. Ya, coba deh perhatikan. Ya, batangnya yang B sama yang D. Tuh kan beda kan? Ukurannya atau gimana? Bentuknya. Oh, bentuknya. Ini loh, ini kan ada penghubungnya di tengah sama. Ya. Terus yang ini ada garisnya 3, yang di sini 2. Terus madepnya ke sana, yang ini madepnya ke sini gitu loh. Oh, nggak ada acuan Bu sebenarnya. Terus ini F juga beda gitu loh. Iya, Kan ya. lebih mudah kalau kamu kasih acuan bagian batang tuh pastinya seperti ini gitu loh. Nggak ada acuan Jadi, sebenarnya. Ini nggak lebih ke bingung. saya masukin elemennya aja Bu. Berarti masing-masing kamu sesuai kreativitasmu gitu ya? Iya, full saya benar-benar ini bikin gini gitu. Kalau punya Mario kan dari tadi kelihatan Ada di batangnya pasti ada apa ujungnya itu ya? Oh iya, Ya ada seperti ininya gitu loh. Jadi sama setiap yang ada batangnya pasti begitu punya dia. Punyamu kan ini full berarti semua sendiri-sendiri. Iya. Semangat. Aku hanya bisa bilang semangat. Ya. Ini ya itu tadi kayak kesusahan ya itu detailingnya bagian-bagian pipa-pipa terus nambahin jajar ganjang. Terus ini mau tak bikin kayak gini ya terserah aku lah, aku yang punya font. Iya ya. Ibu yang punya font. Ya udah. Oke, Oke, thank terima you. kasih teman-teman. Sama-sama. Lanjut, silakan dilanjutkan. Monggo teman-teman yang kelas online lagi. Wah, wajahku. Saya Bu. Monggo, silahkan. Saya share screen ya. Ya, monggo. Ini untuk font yang udah saya buat. Oke. Namanya itu ada 2 masih belum ditentuin. Yang pertama light speed, yang kedua itu flash speed. Buat ngegambarin speednya ini aku pakai elemen petir di setiap ujung-ujung fontnya. Soalnya petir itu identik sama kecepatan, sesuai sama namanya yang ada kata speed. Oke. Dari bentuk fontnya ini saya buat miring, ini miring biar kelihatannya fontnya itu kayak lagi bergerak. Terus ada potongan-potongan tajam di setiap ujungnya buat ngasih kesan agresif ke fontnya. Menurut saya fontnya itu cocoknya untuk logo type produk atau apapun yang ada hubungannya dengan olahraga. Terus desain logo type atau poster yang ada hubungannya dengan game. Terus untuk target audiensnya itu ya terutama Gen Z yang suka olahraga atau yang suka main game, kisaran umur 17 atau 25 tahun ke atas. Cocoknya itu untuk orang yang kerja atau orang yang ada hubungannya dengan brand, gaming, teknologi, atau olahraga. Gitu, Bu. Udah gitu, Dok. Ya, Oke. Ibu komen ya. Ini di batangnya udah mulai konsisten.
ya, di bagian batang dan paling bawah. Nah, jadi ciri khasnya di situ ya, Ibu lihatnya ya. Jadi kamu penataannya itu gak bingung, soalnya pakai batang yang paling bawah yang kamu kasih lightning-nya gitu kan ya. Oke, target audiensnya siapa? Tadi Gen Z atau kisaran umur 17 sampai 30 tahun yang suka game, suka olahraga, dan suka teknologi. Oke, untuk keterbacaannya Mas, coba perhatikan huruf G kecil. Teman-teman ngebaca nggak itu huruf G kecil? G kecil, coba lihat. Kayak Q. Oh, kan masih keterbacaannya kurang. Nanti yang G kecil diubah ya Mas ya. Ya, Itu udah kamu tebelin nah? masih pakai pensil. Oh, kirain udah kamu spidol ya. Ya, kamu G-nya kamu kasih lagi kaki gitu nggak apa-apa loh sedikit. Dipanjangin dikit ya. Dipanjangin gitu. Ya atau kamu bentuk apa namanya rodok kayak L gitu nggak apa-apa. Ya. Sama huruf Y besar. Coba perhatikan Y besarnya. Ya, mirip kayak U masih. BTW dia udah sampai Z loh. Sangat niat sekali. Tinggal ngelanjutin yang huruf kecil doang. Ya, boleh kamu perbaiki itu yang huruf Y sama huruf G kecil ya. Y besar sama yang G Ya. kecil. Oke. Kesulitannya apa, Mas? Kesulitannya itu bikin basic bentuk fontnya. Kalau untuk elemennya sih gampang, tinggal hapus dikit terus tambahin elemen petirnya. Oke. Oh iya, huruf Q-nya juga kurang kebaca ya. Kope Ki. Ki besar. Ki besarnya. Ibu kira O loh itu tadi, tapi kok sebelahnya R. Ya, coba kamu perbaiki ya Q-nya ya. Misal lightning-nya itu di sebelah kanannya mungkin gitu ya. Dekatnya R gitu atau gimana wis coba. Nggak kelihatan kayak huruf N malah. Oke. Oke, thank you. Semangat melanjutkan, Mas. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Yang kelas offline dulu lagi satu. Siapa? Ayo, Mas. Fotoin kamu kirim ke grup. Wah, udah sampai Z ya. Seniat itu ya. Ngomong. Bismillah dulu, baca Al-Fatihah. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Zaki. Di sini saya akan menjelaskan konsep font dari saya. Untuk elemennya saya menggunakan keris ya. Untuk kerisnya ini berasal dari Yogyakarta, Surakarta. Namanya itu keris loop. Saya menggunakan elemen keris sama sarung keris yang namanya warangka. Untuk fungsinya mungkin untuk poster sama untuk event-event tradisional mungkin bisa pakai sih. Terus untuk target audiensnya mungkin anak-anak muda atau Gen Alpha. Kenapa anak muda dan Gen Alpha? Karena saya pengen mengenalin senjata tradisional itu bukan sekedar buat pajangan saja, mungkin bisa saya bawa ke digital mungkin. Kenapa Gen Alpha itu harus tahu ada keris luh ini? Agar
Dan apa itu tahu bahwasanya Chris itu bukan sekedar pasangan sih. Bukan cuman pajangan, Ya. tapi apa tuh? Em, Apa tuh kalau dia bukan cuman pajangan? Senjata tradisional. Senjata tradisional, udah dibantu. Terima kasih. Kamu yang bikin, kamu yang bingung. Baik, Bu. Udah. Kenalin itu doang. Ya, Oke, sekarang bahas hurufnya ya. BTW ini kamu sudah huruf besar, huruf kecil ya. Ya mungkin masih ada beberapa yang belum selesai. Oke. Kamu tadi bilang sama ada sarungnya ya. Sarungnya tuh yang mana? yang di I kecil sama J itu. Oh, nggak semua huruf kamu masukin. Mungkin di sininya nih. Oh, I kecil sama J kecil ya, Iya. yang ada sarungnya. Yang lain nggak ada. Masih. Tak kira itu yang beginian tuh ada sarungnya gitu. Ini Bu. Seperti kayak lengkungan gini. Ya ujungnya doang kan Iya. gitu kan. Nah, oke berarti ada di beberapa huruf besarnya juga ya berarti ya. Oke. Terus untuk keterbacaan menurut Ibu masih aman sih. Bu, yang huruf J masih kebaca, yang huruf I ini yang rodok tidak terbaca. Mirip J malah. Oh, Loh, kebalik ini ya. Iya. Sorry. Kira-kira diubah seperti apa yang biar kelihatan dia itu huruf I kecil? Ini kan I besarnya, ini I kecilnya kan? ya. Ininya apa nanti? Ini lah. Oh, kamu kecilin, bukan ini kamu naikin. Kayak ada titiknya I gitu. Oh, bisa. Ya kan mending itu yang kamu naikin ya. Ini lo lihat J-mu kan ada jaraknya toh. Oh, Ya, yang iya. ini kan nggak ada nih I kecilnya. O-nya belum. O-nya masih bingung Bu konsepnya. J-nya. Iya. Yang C nggak kelihatan masih ini. Ya. Boh ya kamu silahkan berpikir itu. Siapa suruh ambil keris ya kan? Ngambil yang susah. Kesulitannya apa Mas? Mungkin penataannya Bu ya. Saya kesulitan untuk penataannya sih. Sampai cukup. Kan Ibu bilang di awal kemarin, bikin kotak dulu sebanyak 26. Lah kamu enggak, tiba-tiba bikin kotak sendiri. Kalau enggak jadi 2. Ya, yang satu huruf besar, yang satu huruf kecil gitu loh. Ya wes lah nggak apa-apa di sini ya. Yo ini jangan di atas dong, di tengah kayak gitu loh. Nanti dipotong bisa Bu. Jambul. Gak usah ngapain disambung-sambung sih. Ya, ya Bu ya. Ya usah wes gak apa-apa. Ya wes. Oke, selamat melanjutkan. Terima kasih semua teman-teman. Sama-sama. Oke, ayo kelas online lagi. Saya, Bu. Bu. Lu, ya udah duluan. Ya, Oke, ladies oke. first. Bentar, saya share screen dulu. Nah, ini font saya. Baik, yang pertama ini saya memberikan nama font tersebut itu namanya Autopod. Dia terinspirasi dari nama universe film Transformers. Oke, untuk konsepnya tipografi ini itu dirancang dari inspirasi struktur mekanik dan sistem robotik yang menampilkan dia itu kesannya yang tegas, sudutnya presisi, dan mencerminkan kecanggihan teknologi di era masa depan. Untuk fungsionalnya, ini tuh bisa digunakan untuk acara lomba MPL atau game e-sport. Terus untuk poster promosi game, logo tipografi logo tipografi untuk PS atau untuk untuk logo tipografi PS, lalu untuk e-sport juga bisa, untuk film juga bisa. Terus bisa juga di industri musik, salah satunya di musik rock and roll. Bisa juga di filmnya itu bisa film robot kayak Transformers itu, terus film fantasi, film teknologi, sama film mobil-mobil balap
atau apa namanya itu Fast Furious itu apa genre filmnya? Ya Yo yang Fast kayak Furious. sama juga bisa dia untuk brandingnya salah satu ajang balap dunia itu bisa F1 sama MotoGP. Nggak F1 aja, bisa F2, F3, F5, F4, F5. Terus ini bisa disimpulkan lagi ya bahwa font yang saya pilih ini kalau secara konsep itu bisa untuk umum tapi yang tertentu aja. Misalnya kayak MPL Esport, film, terus balap, buku anak-anak yang memperkenalkan tentang robot atau planet-planet itu juga bisa, serta poster promosi. Kemudian untuk target audiensnya itu dari range umur 20 sampai 30. Kenapa? Karena karena font ini itu biasanya digunakan pada profesi UI UX developer, terus game developer, graphic design, streamer, brand mobil, desainer grafik ajang balap. Terus font ini kan juga memberikan visual yang modern, unik, serta menunjukkan berasa yang masa depan atau kemajuan. Terus untuk nanti saya digitalnya, sepertinya akan saya beri konsep kayak neon biru gradasi merah, karena warnanya terinspirasi dari salah satu robot di film Transformers yang biasanya dipanggil itu Optimus Prime. Sekian, terima kasih. Oke. Ibu mau tanya, eh dari konsepnya kurang lebih sama ya kalau yang futuristik gitu. Ya, Yang huruf D sama huruf F. ya, Huruf D-nya menurut Ibu itu untuk keterbacaan kurang. kurang ya, Bu ya. Masih mirip O gitu loh. Ya. Oke. Ntar kamu coba perbaiki lagi gimana, entah di bagian, misal nih kan kamu udah bagi dua. Misal yang Ya, dibagi dua itu yang ada diagonalnya. Dia itu lurus lagi nanti diagonal lagi ke bawah, misal ya, seperti itu. ya. Sama huruf F, ya batangnya batang sorry, ya kayak batangnya terlihat pendek jadinya. Kependekan. Itu saya ngikutin yang E-nya ini loh, Bu. Heeh. Mending crossbarnya nih yang tengah yang F kamu pendekin atau kamu naikin sedikit sih. Oh, kayak gitu nggak apa-apa, Bu. Soalnya saya itu kan kalau baru pertama kali bikin font ya, Bu ya. Aku kira, Bu, apa namanya itu takut kalau ada yang nggak sama dikit kayak nggak konsisten gitu, Bu. Enggak Nggak ada. apa-apa ya, Bu. Tetap ngikutin sense lo ya. Tetap Oke, oke. mengikutin apa namanya? Kepekaan gitulah ya. Kepekaan rasa gitu. Ya itu tetap tetap dipakai. Berarti crossbar yang di tengah itu agak ke atasin nggak apa-apa ya, Bu ya? Agak ke atas sama kamu bikin pendek, jangan kamu bikin sama panjangnya. Oh, ya, 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 ya. F kan harusnya lebih kecil toh yang tengah. Oh iya, tapi saya tahunya yang sama panjangnya, Bu ya. Maaf, Bu, maaf, Bu. Iya. Nanti tak benerin lagi, Bu. Betternya seperti itu sih. Masih ini huruf kecilnya belum. Huruf kecilnya sudah, tapi masih di binder. Dia tuh binderku yang ada kayak dots-nya gitu loh, Bu. Belum Oh ya di belum. buku gambar, karena kalau langsung di buku gambar itu saya mau masih menyelesaikan yang kapital dulu. Oh, ya belum itu mah namanya ya. Ya, Oke. Kesulitannya apa tadi? kesulitannya adalah saya harus pakai penggaris terus. Lah emang kenapa lebih mudah dong pakai penggaris? Tapi saya itu orangnya perfeksionis gitu ya, Bu. Kalau nggak lurus dikit gitu, nggak bisa, Bu. Harus dibenerin lagi kayak gitu, Bu. Iya, perfeksionis ya. Iya. Oke. Ini teman-temannya gak ada yang nanya ya? Gak ada. Iya wes. Oke, selamat melanjutkan Naura. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Oh iya, kelas offline lagi ya. Ayo, di antara dua ini. Akhirnya mengajukan diri. Kirim Mas ke grup Mas. Oh, bateraiku mau habis.
Halo, Ngomong ya, Mas, nggak apa-apa. halo, perkenalkan nama saya RK Fitra Madani. Sini saya menjelaskan font saya. Dia ngambil dari tema artistik, jadi dia temanya kayak katedral gitu, lebih ke bangunan lama. Sama untuk detailing fontnya, dia pakai pilar. Terus untuk mungkin sama main di ornamen-ornamen kecil dari katedral gitu yang ada di Indonesia. Sama untuk target marketnya ini lebih ke milenial sama Gen Z. Dia lebih mendahulukan milenial. Soalnya dari tema awalnya udah bangunan lama gitu. Sama untuk Aspek fungsional atau tujuannya? fungsionalnya bisa bikin poster, terus poster yang temanya kayak lebih ke menjelaskan sejarah-sejarah gitu, sejarah bangunan lama atau mungkin sejarah-sejarah baru gitu. Sama bisa buat katalog produk juga, atau mungkin di berita-berita gitu, masuk ke berita, berita kayak on the spot gitu. Terus Udah gitu aja. udah, Oke, Ibu mau komen hurufnya ya, langsung ya. ya. Yang ini itu apanya, Mas? Yang bulat-bulat, ada Ini bulat-bulatnya. lebih ke apa namanya? Kayak ornamen-ornamen dari katedral itu, Bu. Ini ngambil dari Kota Tua yang di Jakarta. Iya, maksudku ini ornamen apanya gitu loh. Oh, Kalau ini kan dari kelihatan toh ini pilarnya. pilarnya. Nah, Kalau yang ini dari bulat-bulat lebih ke atas pintu-pintu gitu. Ada ornamen bener gitu. nggak ada motifnya dah. Nggak ada. Dia lebih ke kayak melambangkan kesempurnaan gitu karena dari bulatnya itu. Bulat. Oh, gitu. Terus yang ini yang garisnya cuman 3, Yang 4. garis ini dia ngambil dari sini. Soalnya yang ini tuh kayak tema lain dari bulat ini sih, Bu. Kayaknya lebih simpelnya pakai ini. Misal yang kecil-kecil. Atau Oh ya, paling itu kecil, sama lah sama garisnya ini gitu ya. ya cuman lebih tebelin aja. Oke, berarti yang kamu pakai cuman garis ya. Terus ini pilar sama ini. Benar-benar itu. Ini yang di G ini apa? Yang di gini kak, yang atapnya apa itu namanya kayak kolosium gitu atasnya. Oh, bagian atapnya, pintu Atapnya. kayak atau apa enggak? Bukan dari atapnya sendiri, kan kotak gitu kan. Oke. Yang seperti ini. Berarti ada 3 ya yang kamu pakai ini di M kecil kan juga ada nih. Iya. Batang. Sorry, Pak. Pilar Pilar. begini sama atapnya ini. Oke, ornamen yang di atas ini sama atap. Pakai 3 itu berarti ya kamu. Iya. Nah, itu seharusnya kamu jelasin tadi di konsep. Ini di huruf E. Coba lihat. Ini kakinya nggak ada emang, gitu doang. Ini pakai iya cuma gini doang, cuma dibikin simpel gini biar gampang ngebaca sama kayak yang D sama B ini. Kalau dibuat kayak gini kurang kebaca. Oke, seharusnya yang A juga dong, yang kanan nggak usah nggak sih? Ini kan nggak usah. Oh, Maksudnya biar sama, biar seimbang sekalian. Kan bagian kanan tuh cenderung kosong Kosong. kok. Apa kesulitannya? sultannya Manajemen waktu. malasnya gitu. Malas sama mungkin kayak bikin-bikin apa Detailing. detailingnya ini. Dari garisnya kayak harus lurus tuh biar kelihatan. Yo, harus semangat dong. Kan ini UASnya kalian. Oke, udah. Silakan lanjutkan ya. Ya, Oke, thank you. makasih. Ayo lanjut teman-teman yang online lagi. Saya. Ya, ayo Juan. Ya, Bu. Sebentar. Mana ya gambar kita tadi ya? Eits. Sebentar, Bu. Kok nyantol? Udah, Bu? Udah. Sampai huruf I ini masih. Enggak dong. Nah, Jos. cuman yang U sampai Z-nya kayaknya mau tak benerin lagi karena apa ya, terlalu basic aja menurut saya. Ya wes, ayo presentasi sih. Ya, pertama-tama huruf ini saya beri nama saya Probo.
Terinspirasinya itu dari game, salah satu game yang pernah saya mainkan. Itu eh, game perang, Bu. FPS tapi perang. Jadi Oke. pakai tank bisa, pakai kapal bisa. Terus apalagi tadi Bu pertanyaannya Bu? Oke, itu kan kamu konsep dulu. Oh ya, Nah, setelah konsep, tujuan sama aspek fungsionalnya. hmm, ya konsep saya itu terinspirasinya dari salah satu game itu tadi. Terus huruf ini saya buat ini untuk fungsionalnya untuk bisa di logo atau enggak karena hurufnya ini kuat ya Ibu ya, kokoh gitu ya. Karena Mm. tegak-tegak gitu kan. Itu bisa di logo, bisa logonya logo untuk e-sport, terus ada juga untuk judul game juga bisa. Terus habis itu hmm, apa lagi tadi ya? Di e-sport, di judul game, terus untuk branding sebuah branding sebuah mobil, Ibu tahu mobil saya Tesla Cybertruck, Ya. ya itu juga bisa. Konsepnya mirip-mirip seperti itu. Terus untuk pengaplikasiannya untuk target audiensnya itu bisa digunakan untuk umum, umum tapi spesifiknya lebih ke teknologi sih Bu, Hmm. gitu. Oke. Target audiensnya umum. Ya umum, Umum umum. tuh dari umur berapa sampai berapa? Mungkin sekitar 20 ya Bu ya sampai sampai nggak tahu. Pokoknya umum. Kalian belum diajarin STP tak? Belum ya? Belum. Ya. STP itu paling enggak 10 tahun. Baiknya, baiknya. Oh, 10 tahun rentang umurnya gitu. ya Oke. Udah. sudah. Ya, Oke. Ibu mau tanya hurufnya ya langsung ya. boleh. Untuk Ibu melihat di sini tuh satu font tapi dua konsep. Ya, konsep yang pertama itu yang batangnya terpisah, batangnya terpotong, ya, Hmm, atau yang tersusun. Nah, satunya ada yang nyambung. nyambung. Nah, maunya kamu yang mana, Juan? Sebenarnya harusnya terpisah Bu, karena makanya ini ada beberapa huruf, contohnya kayak U sampai Z ini kayak masih mau aku benerin lagi kan Bu, makanya itu Bu. Ya, Terus yang U sampai Z kan masih mau kamu perbaikin. ya, terus ada M, itu sih Bu. Lihat huruf C, huruf M, ya. Iya, Jadi nggak ada kepotongnya huruf S, huruf R itu belum ada masih. Makanya Ibu lihatnya kok malah jadi ada dua konsep di sini gitu loh. iya. Sama konsistensinya. Jadi maunya kamu tuh ujungnya itu lurus atau bulat? Bukan bulat apa ya? Lurus, lurus. Rada ada rada melengkungnya. Nah, kamu Iya, coba perhatikan di huruf T, di huruf Y. Ya, yang S itu tajam, yang huruf R itu bulat bawahnya. Nah, yang kamu mau yang mana? lurus harusnya. Ya, berarti konsistensinya nanti kamu perhatikan juga ya. Ya, Oke. ini juga belum selesai ini. Nah, yang huruf kecil, huruf A-nya nggak kebaca sih. Ya Bu, sudah saya duga itu. Udah Mirip kamu ke mirip ke Q soalnya. Aku baru mikir, oh iya ya, Q kecilnya kayak A itu. Ya Bu. ya itu. Terus mungkin yang lain ya samain tadi. Jadi kalau misalkan batangnya itu lurus, tegak, bikin tegak semua, jangan bulat gitu ya. Ya. Ya di konsistensinya aja. Itu huruf F-nya nggak terlalu gede ta? Batangnya Eh, maksudnya. Kok iya, batang? kebesaran. Ini kan rencananya kan nanti ini kan saya sketsa dulu. Terus nanti kalau mau mau fixnya baru saya tentukan pakai spidol, pakai drawing pen. Sorry. Kamu bikin lebih tipis nggak apa-apa ya itu crossbarnya itu loh. Iya. Itu udah sama konsistensinya itu. Kesulitannya apa, Juan? Waktu
Basi deh, ngomongnya waktu aja, waktu Tapi aja. bener Bu, seminggu kemarin tuh saya full. Lah, Jadi tugasnya kan sampai huruf M. Lah, kamu udah sampai Z gitu. iya, Congkak ya ini Anda. enggak Bu, enggak gitu Bu. Ini huruf Z itu pas awal selesai dari kuliah itu saya lanjutkan dulu, begitu. Hmm. Terus habis itu full saya itu full dari Selasa sampai hari Jumat kemarin tuh full. Oh, terus kamu tinggal. Iya, saya tinggal. Oh, gitu ya, ya. Memang tidak diprioritaskan emang tipografi ini. Bukan gitu. Kerjaan saya lebih penting. Oh, gitu ya. Sama Jadi lebih penting pekerjaan ya daripada kuliahnya. Menyangkut hidup loh, Lem. Dah, Ya. ada yang mau disampaikan lagi? Mumpung mumpung ada sesi curhat ini. Hmm, nggak ada. Udah. Sudah. Oke, silakan dilanjutkan Juan. Ya, Bu. Oh, saya sama mau bertanya. Untuk digitalisasinya itu nanti kan pakai apa namanya? Ensiklopedia kan ya, Bu ya? Ya, Nah, itu bentukannya maksudnya backgroundnya itu bukan polosan kan, Bu? bukan. Yo Background, kalian bias lah. Heeh. iya, Kalian. backgroundnya dihias kan? Nanti ya Ibu jelasin di akhir nanti. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Mas, kirim ke grup Mas fotonya. Halo, selamat malam teman-teman. Aku Izudin. Di sini aku memilih font Nature. Nama fontnya Dolphin Mode. Soalnya di sini ada lumba-lumbanya, jadi saya ambil Dolphin. Untuk apa itu tadi? Konsepnya dulu. Konsepnya. Konsepnya saya ambil dari lumba-lumba yang Kenapa lumba-lumba? eh, mari. Saya ambil lumba-lumba karena Nature yang dari 3 pilihan Tema. tema kemarin yang terpilih yang ini, yang lumba-lumba. Iya. Kan Ibu minta konsepnya kamu perdalam. Kenapa kamu pilih lumba-lumba? Aku kemarin. Misal lumba-lumba itu hampir punah gitu loh. Enggak sih, enggak hampir punah. Itu kan cuman contoh aja Ibu. Saya ambil lumba-lumba karena Lumba-lumba hewan yang paling dekat dengan manusia, mamalia laut yang paling dekat dengan manusia. larang aku. Karena spesiesnya lumba-lumba ini sering dijumpai manusia dan saya ambil lumba-lumba karena target saya pohon ini disukai untuk kelas anak kecil. Oke, target audiensnya anak-anak ya. Iya, anak-anak. Eh, Tujuan fungsi fungsinya untuk di poster anak-anak bisa sambil biasanya di sekolahan TK itu kan ada kan tulisan ABC itu oke. ya di konsep hewan lumba-lumba ini. Oke, pakai ini ya ensiklopediamu ya Iya. nanti ya. Sudah. Sudah, itu aja. Oke. Sekarang Ibu mau komen hurufnya deh. Oke. Perhatikan huruf I-nya. Huruf I. Kebaca nggak kira-kira itu huruf I? Yang I besar sih, Bu. Ya, I besar, I kecil. Oh, yang I kecil juga. Kayak nggak kelihatan karena dia terlalu terlihat bentuknya, bentuk dolphinnya gitu loh. Huruf Oh, ya. I-nya enggak. Gitu ya. Mending kamu ini bikin lurus aja nanti. Set gitu. Ya, huruf L-nya gini. Nah, kayak gini. Cuman yang ini yang L kan rodok miring ya. Iya, tak buat agak miring biar menyerupai huruf L gitu. Oke, masih aman lah ya. Yang huruf I ini loh. Susah ini nanti keterbacaannya. Oke.
Terus yang huruf C, yang ini bagus lumba-lumbanya, yang ini kerempeng. Oh iya. Oke, untuk penempatannya kamu bikinnya itu kan ini ada yang di atas, ada yang di bawah. Nentuinnya berdasarkan apa? Yang mana? Oh ini ya. Nah ini Ya kan beda-beda tuh, yang ini di titik atas, yang ini di kesulitannya bawah. saya di sini ini. Oh, itu Nentuin, kesulitannya. iya, nentuin ikonnya itu. Oke, lumba-lumbanya mau ditaruh di sebelah mana gitu ya? Iya. Soalnya kan juga nyari ini kayak ujungnya ini. Kalau di sini kan kurang pas gitu. Yang J lucu sih, yang J. Ya. Cuman ini titiknya kayaknya terlalu kecil deh. Oh, oke. Kayak kalau ini Bu, E kecil ini Bu. Ya, kecil kan kudunya ukurannya lebih kecil dong. Cuman kayak ular ya jadinya. Enggak, kekecilan enggak kayak ini ya? Kurang kecil gak sih? Oh, kurang kecil malah. Enggak, maksud ibu tuh garis ininya, Oh antara iya. garis ke apa namanya, cap line-nya itu loh. Itu aja Iya, sih, siap. kurang kecil. Cuman kalau dari ukurannya, yo samain, ngikutin ini aja nanti ya. Tuh. Udah itu aja kesulitannya. Iya Bu. Cuman nentuin ya, Iya, dolphinnya tuh mau nentuin ditaruh ya mana. tempatnya. Oke, Oke. udah. Oke, udah. Terima kasih. Sama-sama. Selamat melanjutkan. Ayo, sisa kelas online semua nih. Saya saja, Bu. Monggo. Ya, kelihatan ya, Bu ya. Ya, kelihatan. Oke, eh, saya mulai. Ini nama fontnya itu Megamendung, seperti nama batik Megamendung yang saya ambil motif awan Megamendung dan juga buletannya sebagai konsep saya. Sejujurnya, ini fontnya masih belum serat saya, masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Contohnya yang di uppercase, ini yang di uppercase itu masih coba-coba. Terus yang di lowercase mulai saya tetapkan mau kayak gimana taruh motif awan megamendungnya. Begitu. Lalu tujuan font ini saya buat untuk branding lokal, budaya lokal yang mengarah ke premium begitu. Contohnya kayak produk batik, produk UMKM heritage kayak Kampung Heritage Malang atau event-event budaya gitu. Ya, kurang lebih begitu. Target audiens? Target audiensnya untuk orang dewasa yang suka sentuhan budaya gitu. Orang dewasa yang suka sentuhan budaya. Range Iya. umur Orang dewasa mungkin sekitar 20-an sampai 30-an. 20 sampai 30-an. 20 itu remaja akhir loh. Mau masuk dewasa berarti, Bu? Ya, oke. Di 20 sampai 30 gitu ya. Ya, kurang lebih. Oke. Ibu masuk ke hurufnya ya. Silakan. Ibu minta kamu konsisten sama huruf yang lengkung. Contohnya huruf G sama C besar. G Coba sama C perhatikan. besar. Nah, Oh ya. pastikan konsisten lekukannya itu mau ngikut yang G atau yang C enaknya. Nah ya Bu, yang di uppercase itu kan saya masih coba-coba enaknya kayak gimana. Nah, itu saya mantapkan lagi di lowercase. Ternyata yang lebih cocok itu yang tidak terlalu meliuk-liuk gitu, Bu. Tapi yang Ya, huruf C itu kayak khusus gitu loh, Bu. Soalnya mau diapain gimana? Saya juga kurang tahu.
Paling enggak kan ujungnya tuh sudah ada, nggak apa-apa sebenarnya kan sudah merepresentasikan tuh ujungnya. Oke. Ada ukelnya lah sedikit gitu loh. Iya. Ya. Atau kamu bikin Ujung ukel, awannya. kamu bikin ukelnya gitu juga bisa sih sebenarnya. Ya. Jadi nanti pastikan yang hurufnya sama-sama melengkung, ya kayak huruf C, G, O itu kamu nanti dibikin seirama lah gitu ya, dibikin senada. Huruf Q Ya, itu juga bisa, rodok tricky soalnya. yang NOPQ itu belum, Bu. Cuma saya buat base-nya aja, belum dimodifikasi. Hmm. Ya, terus yang huruf E kecil, E. kok nggak kelihatan ya motifnya ya? Sebentar, saya tidak kelihatan di sini. Oh, itu Soalnya kayak di bagian dalamnya gitu loh, Bu. Saya kasih buletannya. kan soalnya yang di A kecil tuh kelihatan tuh lengkungannya, di A kecil tuh kelihatan, yang di E ini nggak kelihatan, kayak cuman garis tapi nggak beraturan gitu loh. Iya. Ya, nanti saya benarkan lagi. Ya bisa kan kalau misalkan kamu bikin kayak perutnya B itu loh, bolnya B kecil. Bisa, bisa. Nah, di bagian E kecil kan bisa tuh kamu bikin seperti itu. Huruf G juga mungkin G kecil itu dalamnya kamu bikin sama kayak B kecil itu. Bisa tuh kayak gitu. Nah, dibikin Bisa sekali. senada aja, yang ada bolnya tuh dibikin senada gitu. Iya, Bu. Itu konsep yang bu, konsep apa? Tatakan yang saya mantapkan sih. Jadi nggak perlu banyak mikir gitu kan, sudah punya patokan kan jadinya. Iya, iya. Sisanya aman sih menurut Ibu. Kendalanya apa ayo? Ya naruh motif awannya itu, Bu. Ya malah yang diambil ujung awannya doang ya kan. Iya. Masih susah gitu. Kan kamu yang pilih yang susah. Iya, Bu. Ya, nggak apa-apa dong. Namanya juga ya kan harus menantang. Iya, Bu. Oke, Alexander, selamat melanjutkan. Terima kasih masukannya, Bu. Sama-sama. Ayo kelas online lagi. Siapa? Yang belum, yang belum. Monggo. Perasaan tadi kamu izin deh. Iya, izin tadi, Bu. Izin telat. Oh alah. Oke, ayo jelasin konsepnya, tujuan sama fungsinya, Mas. Bisa dibalik Bisa di-rotate nggak, Mas? lagi. Ibu. Oke, Oke, dimulai. di Zoom, di Zoom. Zoom. Kayak mana bicara gini? Gini ya? Ya, gitu wes, nggak apa-apa digeser-geser ntar. Oke. Oke, ayo dijelasin dulu konsepnya. Oke, dari nama font ini, seperti minggu lalu, namanya Syarif Mando merupakan nama font yang lahir dari gabungan gabungan font serif dan senjata mandau. Senjata mandau yang tradisional. Terus eh, font ini terinspirasi dari budaya Dayak khususnya di Kalimantan Selatan. Font ini mencerminkan karakter yang tegas sekaligus memiliki estetika yang tinggi. Biasanya mengadaptasi seperti gagang gagang yang berbahan kayu ulin
yang dikenal kokoh dan tahan lama. Elemen tersebut kemudian dirubah ke dalam bentuk yang solid, namun tetap artistik dan berkarakter. Untuk serif Mandau ini dirancang secara fungsional untuk berbagai kebutuhan visual, mulai dari postingan media sosial, poster hingga infografis. Untuk uh, penggunaan font ini itu fleksibel, digunakan oleh berbagai kalangan, baik pelajar maupun profesional, tanpa mengurangi kesan elegan. Sekian, Bu. Oke, target audiensnya Pelajar maupun profesional. oke, dari rentang umurnya kira-kira Pelajar itu 17 sampai 30. 17 sampai Nah, 30 kejauhan ya guys ya. Paling enggak 10 tahun enggak. sih. Iya. Oke, masuk ke hurufnya ya sekarang ya. Oke. Yang pertama kamu sudah konsisten pakai penempatan objeknya. Keris ya tadi ya? Mandau. Mandau ya, sorry, Mandau. Iya. Ya. Untuk penempatan mandaunya udah konsisten banget. Kamu pakai mostly di batang ya, bagian batang semua. Ya. Terus untuk keterbacaan menurut Ibu yang huruf I sama L ya ini L atau L ya H I I deng I antara huruf I ya masih oke yang I kecil, yang I besar gimana ya, aman sih, cuman kalau misalkan nanti dipakai dipakai gitu ya fontnya produk gak kelihatan gitu loh. Terus yang L ini malah kayak kait. Nah, yang L-nya tuh malah kayak kait gitu loh. Kalau J-nya masih aman sih. Yang L ini bisa kamu ubah nggak? Siap, Bu. Yang L kecil ya, yang L kecil. Kalau yang L besar masih aman. Soalnya emang kalau lihat dari yang huruf C, huruf E, ya ujungnya sama seperti itu yang bawah. Yang huruf L kecil ini loh. Kayak apa ya? Kayak pengait gitu loh jadinya. Ya, Bu. Ya. Oke. Terus sih sisanya menurut Ibu font-font huruf lainnya aman sih. Masih terbacanya masih oke, masih jelas juga. Baik, Bu. Kendalanya apa? Kendala waktu. Semua orang jawabannya kendalanya waktu gitu ya. Ya wes gak apa-apa. Monggo silakan dilanjutkan. Oke. Ya Allah, kursinya banyak yang rusak. Next siapa lagi? Yang belum. Gak ada udah. Ya wes sambil dilanjutin ya. Nanti Ibu cek lagi progresnya sampai mana udah. Hari ini melanjutin huruf N sampai huruf Z. Minggu ini sebenarnya.
Ini sambil nyetel musik enak deh. Kalian terganggu nggak? Yang online nggak usah lah ya. Ini nyetelnya gimana ini? Dari laptopku dari. Oke, teman-teman, silakan dikontrol S. Loh, jamnya jam 7 loh di situ. Masih lama. Ya, monggo dikontrol S dulu. Dengarkan baik-baik. Ya, minggu depan harus ngapain? Oke. Ingat, minggu depan teman-teman presentasi. Jadi kalau tadi kan Ibu datengin ke sini, kalian untuk minggu depan benar-benar siapkan PPT-nya. Ya, isinya apa aja? Ini yang sudah jadi sampai Z, huruf besar, huruf kecil. Ya, setelah itu konsep untuk ensiklopedianya. Ya, jadi silakan di ensiklopedianya boleh masih konsepnya, jadi nggak harus udah jadi bentuknya. Jadi misal nih huruf B kemarin contohnya punya Ibu kan B, batang. Konsepnya kenapa kok pilih batang? Kalian ceritakan sesuai nggak sama tema font yang sudah kalian buat. Begitu. Jangan lupa kasih deskripsinya. Jadi kan nanti huruf B terus batang, ada deskripsinya apa? Nah, deskripsi itu yang kalian pakai nanti buat measurement. Ya, measurement di situ kan penyusunan gitu ya antar paragrafnya seperti itu. Nah, karena di digital itu lebih mudah mengaturnya, ya ada letter spacingnya sendiri, jadi menurut Ibu lebih gampang gitu loh. Yang penting konsepnya aja dulu, nggak apa-apa. Konsepnya, misalkan fontnya yang sudah kalian digitalkan atau konsepnya masih sketsa kasar gitu boleh. Ya, seperti itu ya. Jadi, yang kalian presentasikan hasilnya ini, yang sudah fix, yang sudah jadi, sama konsep ensiklopedianya, seperti itu. Ya, jadi nanti biar teman-teman yang online tahu juga, lihat kalian presentasi ke depan, terus pakai laptopku nggak apa-apa. Share screen gitu langsung di situ ya. Any question? Nggak ada? Saya aku. Ya, ayo. Berarti untuk konsep fontnya itu juga dimasukin ke PPT ya besok minggu depannya. Iya dong, tetap dong. Oke. Ya, ada pengulangan lah sedikit. Sama nanti Jadi minggu depan, ensiklopedianya. Ya, gimana? jadi minggu depan udah nggak pakai kertas ya Bu, full semuanya digital. Full digital. Ya, jadi minggu depan tuh di pertemuan terakhir kita full presentasi lah sama konsepnya teman-teman. Ah, Kan anggapannya sudah jadi nih, yang manual udah jadi, tinggal digitalnya doang. sebentar Bu, mau tanya Bu. Untuk yang fontnya itu kan kita maksudnya nggak digitalisasi semua kan? Enggak, pilih Yang salah satu. yang dimasukin ke PPT ini di foto mana sih? Enggak kelihatan, weh. Kok muka saya yang hilang? Sebentar, sebentar Bu. Hmm. Nah, ini yang difoto kan? Ya, itu yang dipoto ya udah kalian tebelin gitu ya. Mau di-scan kayak atau apa yang terlihat bagus gitu loh. Oke. Nah, hasil jadinya setelah itu masukin hasil konsepnya yang ensiklopedia. Jadi dalam bentuk rough layout gitu nggak apa-apa, masih kasar. Atau versi digitalnya kalian masih rough layout yang di digital gitu boleh juga. Oke. Tuh. Nah, Isi konsepnya itu yang dijelaskan. Kan punya Ibu kemarin hurufnya B, terus tulisannya batang. Nah, punya kalian tambahin deskripsi. Batang adalah ini lalalala gitu, satu paragraf aja. Gitu ya. Ya, biar kalian bisa menerapkan di bagian yang visual hierarki itu kemarin. Tuh. Cuman lebih enak karena udah kalian bisa atur sendiri letter spacingnya, ya dalam satu paragraf, jaraknya, jangan sampai ada sungai kemarin kayak gitu. Ya itu yang kalian atur nanti. terus Nah, untuk isinya bebas ya Bu. Maksudnya kalau itu kan konsep konsep mentahnya.
Itu Heeh. misalkan kayak ada objek lainnya gitu-gitu. Objeknya sesuaikan sama tema yang kalian pilih. Oke. Ya, misal punya ibu kan kemarin temanya nature, makanya ibu pilih batang gitu. Ya, oke, sesuaikan sama font yang kalian buat. Jadi kan anggaplah penerapannya, fontnya kalian ketika diterapkan itu kalian pilih atau pakai objek apa. Gitu. Ya, tetap huruf depannya aja. Ya, misal ada 2 suku kata, pilih depannya aja. Yang huruf pertama. Untuk pengumpulannya di tadi itu ya tanggal 9 ya, awal bulan April ya, versi digitalisasinya. Jadi pengumpulannya tetap nanti di Google Site ya, versi manualnya itu sama versi digitalnya dimasukin dua-duanya. Oke? Ada lagi? Punya Untuk kalian? yang manual ini berarti kita udah nggak perlu minta ACC lagi Bu, mana yang perlu dirubah atau udah ACC aja? Tidak usah, karena tadi Ibu kan sudah kasih masukan, jadi masukan itu bisa kalian terapin ke huruf sisanya. Ya. Oke. Ada lagi? Untuk ensiklopedianya itu yang dipakai huruf besar sama huruf kecil ya? Atau salah Untuk satu aja? huruf ensiklopedianya pakai huruf besar aja. Ya, yang paling poin buat jadi point of view-nya pakai yang huruf besar. Ya, sisanya nanti baru yang huruf besar atau huruf kecil terserah kalian. Tuh. Ya, silahkan diterapkan prinsipnya hierarki itu. Teman-teman yang offline ininya dikumpulin ya. Tapi aku balikinnya kapan guys ke kalian? Ininya, manualnya. Yuk, minggu depan maksudnya. Apa nggak usah wes ya? Foto aja ya wes kalau gitu ya. Aku balikinnya kapan ke kalian kalau dikumpulin? Belum nggak, maksudnya kan setelah minggu depan kan minggu terakhir, pekan UAS kalian mau masuk? Enggak kan? Ya dipoto aja ya. Ya wes. Paling nggak minggu depan dibawa dulu lah ya. Ada lagi? Mau tanya, ini mau tanya Bu. Heeh. Ini kan yang dibuat ensiklopedia kan yang huruf besar aja, terus 1 huruf aja. Terus yang huruf kecil gimana ya Bu ya? Kecil banget suaranya. Tidak terdengar. Halo? Ya, udah gede. Ini kan yang di ensiklopedia kan yang huruf besar aja kan Bu, cuma 1 huruf aja. Kesannya atau batangnya tadi itu sama objeknya kan. Nah itu nanti yang huruf kecilnya digitalkannya itu digitalisasi yang gimana Bu? Digitalnya harusnya kalian menerapkan hurufnya kalian ya kan. Tapi karena banyak jadi nggak usah. Jadi yang versi digital yang huruf besarnya aja, yang versi yang kalian buat, ya untuk narasinya pakai typeface yang ada aja. Oke. Ya. Cari yang masih masuk sama fontnya kalian. Ya gitulah ya. Ya. Kalau gitulah sama aja kalian bikinnya semua dong digitalnya. Ya, jadi kalau misalnya pakai yang kecil ya. Heeh. Deskripsinya. Ya gitu aja. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Untuk digitalisasi untuk minggu depan presentasinya itu yang berupa kasaran ini A sampai Z ataupun yang digitalisasi itu kan. Jadi yang lanjut. Digitalisasi itu yang digital itu satu huruf aja atau semua? Untuk digitalisasi 1 huruf yang kamu pakai di ensiklopedianya. Nah, itu konsepnya ensiklopedianya lah kalian. Itu yang kalian presentasikan. Ya. Gimana Mas tadi? Ensiklopedianya itu langsung dipaparkan yang tadi bikin A sampai Z itu dodanya gitu kan ya. Terus di slide berikutnya mungkin langsung ensiklopedia. Ya, kamu bahas konsepnya tentang ensiklopedia yang kamu buat. Gambarnya armor yang ya, yang sudah jadi. Paling enggak kan konsep huruf besarnya tuh yang 1 itu yang sudah jadi gitu. Gitu ya.
Misal nanti kamu ada elemen lain, misal kalian yang pinter menggambar, kalian tambahin ada gambar apa kayak gitu boleh. Ya, di dekorasi gitu boleh. Dibikin sekreatif mungkin lah. Ada lagi? Sudah cukup? Ya, ntar kalau bingung nanya di grup boleh, japri ibu boleh ya. Oke, teman-teman, kalau tidak ada, ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Terima Bu. kasih, Bu. Sama-sama.